Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 80. Ketika rombongan itu sudah menjadi dekat benar, maka Ken Arok pun berdiri menyambutnya bersama dengan Ki Buyut Panawijen dan beberapa orang prajurit. Tampaklah wajah anak muda itu berseri-seri meskipun dibasahi oleh keringat yang meleleh dari kening. Dengan lantangnya ia berkata hampir berteriak. "Ah, padang ini telah membakar kulitku kakang." Ken Arok mencoba tersenyum. Jawabnya, "Besok kau akan dapat merendam dirimu di dalam air." Perwira yang masih muda dalam usia maupun dalam jabatan itu tertawa. Katanya, "Iya, aku akan merendam diri." "Apakah sendang yang kau buat itu sudah berair?" Ken Arok menggeleng. "Belum," jawabnya. "Tetapi kau dapat merendam diri di bendungan." "Bendungan yang dibuat oleh Mahisa Agni?" "Ya," sahut Ken Arok. "Sekarang adalah tugas kita untuk menyelesaikan bendungan itu sepeninggal Mahisa Agni." Perwira muda itu mengerutkan keningnya. Kemudian ia bertanya, "Apakah kau ikut membuat bendungan itu pula bersama para prajurit?" "Tentu," sahut Ken Arok. Tapi keduanya tidak menjawab. Ken Arok terkejut ketika perwira itu kemudian berkata, "Aku hanya mendapat tugas membantumu membuat sendang buatan itu. Bendungan itu adalah pekerjaan orang-orang Panawijen. Prajurit-prajurit yang aku bawa dan yang mendahului aku adalah tenaga-tenaga yang diperbantukan kepadamu untuk sendang buatan itu." "Ah!" Ken Arok berdesah. Dengan serta-merta ia memandangi wajah Ki Buyut Panawijen yang berkerut. Tetapi Ken Arok itu segera menyahut. "Ya, begitulah. Aku memang meminta kepada aku tenaga yang akan membantuku menyelesaikan sendang itu. Sedangkan bendungan dan parit-paritnya akan dilakukan oleh orang-orangku yang lama, yang telah berada di padang ini sebelum kalian datang." Perwira itu ingin membantah kata-kata Ken Arok, tetapi segera Ken Arok menyambung kata-katanya. "Turunlah. Inilah Ki Buyut Panawijen." Oh, anak muda itu mengangguk kecil. Perlahan-lahan ia turun dari kudanya. Tampaklah betapa malasnya ia berjalan mendekati Ken Arok. "Jadi orang tua inilah Ki Buyut Panawijen?" ia bertanya kepada Ken Arok. "Ya, Nger. Akulah Buyut Panawijen," orang tua itu mengangguk dengan hormat. Sekali lagi anak muda itu mengangguk kecil, katanya. "Namaku Kebo Ijo, Ki Buyut." "Oh, jadi Angger bernama Kebo Ijo?" "Ya," sahut Kebo Ijo pendek, kemudian kepada Ken Arok ia berkata. "Di manakah sendang buatan itu?" "Itu." Ken Arok menunjuk agak ke tengah. "Agaknya pepohonan yang aku tanam telah tumbuh baik meskipun masih harus disiram setiap hari." Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. "Apakah hari ini kalian tidak bekerja?" ia bertanya. "Kami di sini sedang beristirahat merayakan perkawinan aku." Kebo Ijo mengangguk-anggukan kepalanya. "Kenapa kau tidak pergi ke Tumapel menyaksikan perkawinan itu?" "Aku lebih senang berada di sini. Di antara batu-batu dan berunjung-berunjung bambu. Di antara tanaman-tanaman yang telah mulai tumbuh rembaka. Di antara para prajurit yang menari-nari menurut irama yang khusus." "Sayang kau tidak melihatnya," desis Kebo Ijo. "Kenapa?" "Gadis Panawijen itu memang cantik. Cantik sekali. Sepantasnya lah, bahwa Kakang Mahendra pernah tergila-gila kepadanya, dan kuda Sempana benar-benar menjadi gila. Apakah kau belum pernah melihat wajah gadis itu?" "Sudah, tetapi hanya sekilas," jawab Ken Arok. "Aku sama sekali tidak melihat kelebihan dari gadis-gadis cantik yang lain. Tetapi entahlah dalam pakaian kebesarannya." Mendengar jawaban Ken Arok itu Kebo Ijo tertawa terbahak-bahak, sehingga tubuhnya berguncang-guncang. Beberapa orang prajurit berpaling memandanginya. Dan Ki Buyut Panawijen pun mengerutkan keningnya. Orang tua itu dalam sekilas dapat melihat perbedaan antara kedua pemimpin yang mendapat tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat itu. Meskipun keduanya masih muda, tetapi Ken Arok tampak jauh lebih matang dari pemimpin yang bernama Kebo Ijo itu. Di sela-sela suara tertawanya terdengar ia berkata, "Sudah sepantasnya lah kau ditempatkan di padang karautan ini. Setiap hari kau hanya bergaul dengan batu-batu, berunjung-berunjung bambu, pedati, waluku, dan lembu." "Kenapa?" Ken Arok mengerutkan keningnya.
Seandainya kau berada di Tumapel pun kau tidak akan dapat menilai seorang gadis. Ternyata kau tidak melihat kelebihan yang tidak ternilai pada permaisuri aku Tunggul Ametung itu. Sudah aku katakan. Aku hanya melihatnya sekilas. Pertama-tama aku melihatnya pada saat aku mengambilnya di Padukuhan Panawijen. Kemudian hampir tidak pernah lagi aku melihatnya cukup lama. Sekali lagi Kebo Ijo tertawa. Mungkin, katanya. Pada saat kau mengambilnya di Panawijen maka gadis itu adalah gadis padepokan. Pakaiannya adalah pakaian padesan sehari-hari. Tetapi setelah ia mengenakan pakaian seorang putri keraton, maka wajahnya memancar seperti matahari. Kemudian sambil berpaling kepada Ki Buyut Panawijen, ia berkata, kau dapat juga berbangga Ki Buyut, bahwa dari padukuhanmu yang kering itu telah lahir seorang gadis yang cantik seperti matahari. Tetapi sinarnya yang panas telah mengeringkan padukuhanmu sehingga kau harus bersusah payah membuat bendungan baru di sini. Ah! Ken Arok memotong. Kau masih juga senang bergurau. Beristirahatlah. Mungkin kau haus atau lapar. Silakan. Orang-orangmu sudah tahu kemana kau harus pergi sekarang. Telah disediakan sebuah gubuk untukmu. Apa aku dapat beristirahat di tempat serupa kandang kambing ini? Sekian lamanya aku di sini, aku selalu dapat tidur nyenyak, sahut Ken Arok. Sejenak Kebo Ijo menebarkan pandangan matanya berkeliling. Tampaklah keningnya berkerut-merut dan mulutnya bergerak-gerak. Tetapi ia masih berdiam diri. Apakah yang membuatmu heran? Bertanya Ken Arok. Anak muda itu bersungut-sungut. Ternyata aku telah dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa aku yang mendapat tugas di padang panas ini, kenapa bukan orang lain? Di sini tidak ada sesuatu yang dapat menyegarkan hati. Tidak ada gadis-gadis cantik, tidak ada penari yang lincah, tidak ada selingan apapun kecuali batu melulu. Aku di sini jauh lebih lama daripadamu, sahut Ken Arok. Tetapi aku tidak mengeluh. Mungkin kau sudah biasa hidup di padang karotan sejak sebelum kau menjadi pelayan dalam di Tumapel. Terasa dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Kebo Ijo itu, tetapi ketika ia melihat wajah Kebo Ijo, maka segera ia menyadari bahwa Kebo Ijo sama sekali tidak bersungguh-sungguh. Ia berkata apa saja sekehendak hatinya tanpa menghiraukan perasaan orang lain. Karena itu maka Ken Arok itu bahkan tersenyum sambil menjawab. Ya, mungkin aku memang dilahirkan di padang karautan. Tetapi kau pun harus berusaha menyesuaikan dirimu. Seorang prajurit pada suatu saat akan berada di suatu tempat yang sama sekali tidak menyenangkan. Dalam peperangan mungkin kau harus berada di tanah yang berlumpur, atau mungkin di padang yang lebih panas dari karautan, atau mungkin di lereng-lereng bukit. Dalam peperangan hal itu wajar sekali terjadi. Tetapi di masa-masa orang lain bergembira ria di jalan-jalan kota Tumapel, aku harus berada di dalam tungku yang panasnya bukan main. Ah, desah Ken Arok. Jangan mengeluh saja. Kau harus memberi contoh kepada prajurit-prajuritmu, bahwa mereka harus tahan menghadapi keadaan. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Kemudian ia berpaling memandangi prajurit-prajurit yang duduk bergerombol-bergerombol di antara gubuk-gubuk yang bertebaran. Beberapa orang pengawal yang datang bersamanya masih saja berdiri di belakangnya. Mereka pun sebenarnya tidak senang terdampar di padang kering ini. Mungkin, sahut Ken Arok. Tetapi kau dan aku harus menumbuhkan kegairahan kerja. Jangan mengendorkan nafsu bekerja mereka. Beberapa hari lagi kau dan prajuritmu akan dapat menyesuaikan dirinya dengan udara padang yang kering ini. Dan kau seharusnya tidak mengeluh lagi. Kebo Ijo menarik nafas dalam-dalam. Di mana aku harus beristirahat? Ken Arok mengerutkan keningnya. Sikap Kebo Ijo tidak begitu menyenangkannya. Tetapi ia memanggil juga seorang prajurit dan berkata kepadanya. Bawalah tamu-tamumu ini ke tempat yang sudah disediakan. Potong Kebo Ijo. Kau sangka aku di sini sekadar menjadi tamumu? Tidak, aku di sini menjadi tawananmu yang mulai besok atau lusa harus bekerja berat di atas api neraka. Ken Arok tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Prajurit yang dipanggilnya segera membawa Kebo Ijo dan para pengawalnya ke tempat yang memang sudah disediakan. Beberapa buah gubuk kecil dengan sehelai tikar pandan yang masih baru. Ah, sekali lagi Kebo Ijo berdesah. Macam inikah tempat yang diperuntukkan bagi kami? Semuanya hanya seperti ini, sahut prajurit itu. Bagaimana dengan Ken Arok?
Tak ada bedanya, bahkan tikar yang dipakainya adalah tikar yang sudah usang. Kebo Ijo mengerutkan keningnya. Dipandanginya prajurit itu dengan pandangan yang aneh, sehingga prajurit itu menundukkan kepalanya. Apa kau bilang, desis Kebo Ijo? Ken Arok justru memakai tikar yang usang. Ya, sahut prajurit itu. Bodoh, bodoh sekali, gumam Kebo Ijo. Sebagai pimpinan ia berhak memilih. Bukan hanya sekadar soal tikar, tetapi soal apapun juga. Mata Kebo Ijo terbelalak ketika ia mendengar prajurit itu menjawab. Ya, memang ia berhak untuk memilih dalam hal apapun. Tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Ia tidak pernah memilih. Yang selalu dipakainya adalah yang tersisa setelah para prajuritnya memilih lebih dahulu. Geram Kebo Ijo. Ia telah menghilangkan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin. Salahnya lah kalau bawahannya kelak tidak lagi menghormatinya dan tidak mematuhinya. Prajurit itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak berani menjawab. Namun dengan demikian maka ia mendapat kesan bahwa pemimpinnya yang baru ini agak berbeda sifat dan tabiatnya dengan pemimpinnya yang lama, Ken Arok. Bagi prajurit itu, sikap Ken Arok sama sekali tidak merendahkan dirinya atau menghilangkan kewibawaannya. Tetapi justru para prajurit menjadi segan dan hormat kepadanya, tanpa membuat garis pemisah antara pemimpin dan yang dipimpin. Keakraban di antara mereka telah mendorong mereka untuk berbuat banyak dengan penuh kerelaan. Bukan sekadar memenuhi kewajiban sebagai bawahan yang harus patuh terhadap atasan. Tetapi ada dorongan dari dalam diri sendiri untuk bekerja keras bersama-sama dengan penuh keikhlasan. Agaknya tidak demikian dengan pemimpin yang baru ini, desah prajurit itu di dalam hatinya, kemudian. Tetapi ia hanya sekadar membantu Ken Arok. Segalanya masih tetap ada di dalam tanggung jawab pemimpin yang lama itu. Kebo Ijo itu pun kemudian masuk ke dalam gubuk kecil yang diperuntukkannya sendiri. Di sampingnya adalah gubuk yang agak besar yang diperuntukkan bagi para prajurit yang mengawalnya pada saat ia datang ke padang karautan. Namun agaknya Kebo Ijo sama sekali kurang puas terhadap keadaan ini. Gubuk ini terlampau jelek. Tak ada apa-apa di dalamnya selain sebuah gendi air, sebuah tikar, dan sebuah bancik lampu yang dipergunakan di malam hari. Di mana aku harus meletakkan ganti pakaianku? Tiba-tiba Kebo Ijo itu berteriak. Prajurit yang mengantarnya masih berdiri di luar gubuk itu. Ketika ia mendengar Kebo Ijo berteriak, maka segera ia mendekatinya. Di mana aku harus menyimpan pakaianku? Apakah di sini tidak ada glodok, atau paga, atau apapun? Prajurit itu menggeleng. Tidak. Apa yang diperbuatkan Arok dengan pakaiannya? Dibungkus dan diletakkan di samping pembaringannya. Ah! Kebo Ijo berdesah. Malas sekali. Di sini ada bambu, ada tenaga, ada tali. Kenapa tidak disuruhnya membuat paga atau apapun? Prajurit itu tidak menjawab. Yang pertama-tama dilakukan oleh prajurit-prajuritku adalah membuat paga. Kebo Ijo itu pun kemudian tergesa-gesa keluar dari gubuknya dan pergi mendapatkan sekelompok prajurit yang sedang makan sambil berbicara seenaknya. Mereka tertawa sepuas-puasnya. Seorang dari mereka yang cukup jenaka, ternyata baru bercerita tentang pengalaman mereka yang lucu. Suara tertawa itu terputus ketika mereka mendengar Kebo Ijo yang tiba-tiba saja berada di samping mereka, berteriak. Berhenti. Apa yang kalian lakukan selama 3 hari di sini mendahului aku? Kalian tidak dapat mempersiapkan tempat untukku dengan baik. Sekarang buatlah sebuah paga untukku. Lihat di sana ada setumpuk bambu. Cepat. Hari ini paga itu harus sudah siap untuk tempat pakaianku. Para prajurit itu terkejut. Sejenak mereka saling berpandangan. Namun terdengar suara Kebo Ijo. Cepat. Lakukan perintahku. Tetapi para prajurit itu masih saja duduk keheranan. Dipandanginya wajah Kebo Ijo yang tegang. Dan sekali lagi mereka mendengar Kebo Ijo berteriak. Cepat. Ayo lakukan perintahku. Membuat sebuah paga untukku. Jumlah kalian telah cukup banyak untuk melakukannya. Kalian tidak perlu mencari orang lain lagi. Coba berapa orang yang bergerombolan di sini? 11, malahan 12 orang. Tiba-tiba salah seorang dari mereka bertanya. Apakah kami harus membuatnya sekarang? Oh, ternyata kau tuli.
Aku sudah bilang, selesaikan paga itu hari ini juga. Tetapi kami bukan prajurit-prajurit yang baru datang 3 hari yang lalu. Kami telah lama berada di padang karautan ini. Aku tidak peduli. Lakukan perintahku. Aku adalah orang kedua sesudah Ken Arok di sini. Semua harus tunduk pada perintahku. Baik ia baru datang 3 hari yang lalu, maupun sudah lama berada di sini. Sekali lagi prajurit-prajurit itu saling berpandangan. Tetapi 1-2 dari mereka telah berdiri, meskipun sambil bersungut-sungut di dalam hati. Hari ini mereka sebenarnya masih diizinkan untuk beristirahat. Tetapi ketika mereka mulai melangkah, maka langkah itu pun terhenti. Mereka melihat Ken Arok berjalan mendatanginya. Dengan nada datar ia bertanya, "Ada apa dengan kalian?" "Aku memerintahkan kepada mereka untuk membuat sebuah paga," sahut Kebo Ijo. "Oh," Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. "Kau perlu sekali dengan paga itu?" "Ya, aku harus meletakkan pakaianku. Di dalam gubukku sama sekali tidak ada tempat yang pantas." Ken Arok menjadi ragu-ragu sejenak. Para prajurit itu sebenarnya masih harus menikmati masa istirahatnya untuk menyambut hari-hari gembira. Tetapi ia tidak dapat menolak perintah Kebo Ijo meskipun ia berwenang. Dengan demikian maka ia akan membuat anak muda itu malu dan seterusnya mengurangi kepatuhan para prajurit terhadapnya. Dalam keadaan yang demikian, maka Kebo Ijo pasti akan berusaha untuk menebus kewibawaannya dengan perbuatan yang aneh-aneh yang barangkali terlampau keras. Sejenak Ken Arok berdiri saja dengan penuh kebimbangan. Apakah sebaiknya yang pantas dilakukan? Ia harus cukup bijaksana sehingga persoalan itu dapat dipecahkannya tanpa membuat pihak-pihak yang bersangkutan menjadi kecewa. Tetapi belum lagi Ken Arok mendapatkan cara yang dianggapnya baik, maka sekali lagi ia mendengar Kebo Ijo membentak. "Ayo, cepat. Apalagi yang kau tunggu? Aku memerlukan paga itu segera." Seperti digerakkan oleh sebuah tenaga, maka para prajurit itu pun bersama-sama berpaling memandangi Ken Arok seakan minta pertimbangan kepadanya, apakah saat-saat yang terasa sangat menggembirakan itu harus segera diputuskan hanya karena sebuah paga. Ken Arok merasakan betapa tatapan mata para prajuritnya itu bertanya kepadanya, dan lebih daripada itu menunggu keputusannya. Namun sekali lagi hatinya tersentuh pula oleh kewajibannya untuk mempertahankan kewibawaan Kebo Ijo. Kalau ia membatalkan perintah itu berdasarkan wewenangnya, maka hal yang serupa akan menjadi kebiasaan para prajurit itu. Karena itu maka Ken Arok kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Ya, baiklah. Lakukanlah perintah itu." Alangkah kecewanya hati para prajurit itu. Tanpa mereka sengaja mereka menebarkan pandangan mereka ke arah kelompok-kelompok yang lain yang masih dengan gembira menikmati masa-masa istirahat mereka. Perasaan yang selama ini tidak pernah tumbuh di dalam dada mereka, terasa kini mulai menjamah hati mereka. Iri. Mereka merasa iri bahwa kawan-kawan mereka itu masih dapat duduk sambil bergurau dan menikmati makanan yang melimpah-limpah. Tetapi mereka sekelompok yang hanya kebetulan saja duduk di dekat gubuk Kebo Ijo, tiba-tiba saja telah mendapat pekerjaan yang menjemukan. Membuat paga. Seandainya hari itu juga mereka harus melanjutkan kerja mereka bersama-sama, maka mereka tidak akan merasa malas seperti itu. Tetapi Ken Arok telah membenarkan perintah Kebo Ijo, sehingga karena itu maka mereka terpaksa juga melangkahkan kaki-kaki mereka yang serasa menjadi terlampau berat, ke arah setumpuk bambu di sebelah perkemahan itu. Tetapi sekali lagi mereka tertegun ketika mereka mendengar Ken Arok berkata, "Heh, apakah tidak ada yang kalian lupakan?" Salah seorang dari mereka bertanya, "Apakah yang tertinggal?" "Tidak ada seorang pun di antara kalian yang membawa alat untuk memotong, memecah, dan meraut bambu." Oh, para prajurit itu pun kemudian berdesah. "Ambillah," berkata salah seorang di antara mereka kepada prajurit yang paling muda. Dengan malasnya prajurit muda itu berjalan ke dalam gubuk tempat menyimpan segala macam alat-alat. Langkahnya satu-satu seperti anak itu sedang kelaparan. "Heh, inikah cara kalian bekerja?" bentak Kebo Ijo. "Langkahmu seperti cacing kelaparan. Kau sama sekali tidak mencerminkan sikap seorang prajurit tumapel yang perkasa." Prajurit itu terkejut. Kemudian dengan tergesa-gesa ia melangkah mengambil segala macam alat yang mereka perlukan. Ketika ia berlari-lari kembali, maka didukungnya berbagai macam pisau dan kelewang. "Cepat, lakukan perintahku," teriak Kebo Ijo sambil bertolak pinggang.
Sikapnya telah menumbuhkan kesan yang kurang menyenangkan bagi para prajurit Tumapel yang berada di padang karotan itu. Namun ketika mereka sedang melangkah beberapa langkah lagi, mereka mendengar Ken Arok berkata pula, "Heh, kalian masih juga kelupaan sesuatu." "Apalagi?" bertanya salah seorang dari mereka. Ken Arok tersenyum ketika ia mendengar Kebo Ijo menggeram. Agaknya Kebo Ijo menjadi jengkel juga terhadap Ken Arok yang seolah-olah sengaja menghambat para prajurit itu. "Itu." Ken Arok menjawab sambil menunjuk makanan yang masih berserakan. "Kalian boleh membawa makanan itu, supaya kalian dapat bekerja dengan tenang. Hari ini adalah hal yang sangat khusus. Di hari-hari di mana kalian bekerja, maka aku akan mengambil tindakan apabila aku melihat salah seorang dari kalian ternyata membawa makanan. Tetapi di hari istirahat ini pekerjaan kalian adalah makan, sedangkan pekerjaan yang lain itu adalah pekerjaan sambilan. Tetapi ingat, hari ini paga itu harus sudah siap. Tetapi itu bukan berarti bahwa kalian harus bekerja dengan wajah berduka. Tidak ada larangan buat tertawa. Asal tertawa itu tidak memperlambat pekerjaan kalian." Para prajurit itu sejenak tertegun diam. Namun tiba-tiba mereka itu tersenyum. Bahkan prajurit yang paling muda, yang dengan malasnya telah mengambil alat-alat mereka, kini dengan sigapnya meloncat dan memungut beberapa macam makanan yang disukainya. "Bawa semuanya. Serahkan alat-alat itu kepada orang lain." Perintah ini pun dilakukannya dengan cepatnya. Jauh lebih cepat daripada saat ia berlari-lari ke tempat simpanan alat-alat. "Nah, cepat. Sekarang pergi ke timbunan bambu, secepat kalian mengambil makanan itu." Para prajurit itu tidak dapat menahan tawa mereka. Tetapi sikap mereka pun kini segera berubah. Dengan lincahnya mereka melangkah ke arah setumpuk bambu. Dan kemudian dengan cepat pula mereka mengerjakannya. Membuat sebuah paga. Namun tangan mereka tidak henti-hentinya menyuapi mulut mereka. Ada satu dua di antara mereka yang memecah bambu sambil berdendang. Ada yang meraut belahan bambu sambil berkelakar. Sesaat Kebo Ijo dan Ken Arok masih memandangi mereka dari kejauhan. Mereka melihat para prajurit itu bekerja dengan cekatan. Meskipun pekerjaan itu bukan pekerjaan mereka, tetapi ada di antara mereka yang memang cukup cakap untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dari bambu. Beberapa orang prajurit yang lain, yang juga duduk di dalam kelompok-kelompok, akhirnya melihat juga kawan-kawannya yang sibuk membuat paga. Beberapa dari antara mereka mendatangi para prajurit yang sedang bekerja itu sambil bertanya, "Apakah yang kalian lakukan?" Salah seorang dari mereka menjawab, "Membuat paga." "Buat apa?" "Tempat pakaian." Mengangguk-angguk terus. "Heh," prajurit yang bertanya itu membelalakkan matanya. "Baru sekarang kau berpikir untuk membuat tempat pakaian? Agaknya kau menunggu pakaianmu menjadi kumal, baru kau buat rak-rakan untuk menyimpannya." "Hus," desis prajurit yang sedang bekerja itu. "Bukan untuk kami sendiri. Tetapi kami membuat untuk pemimpin kami yang seorang itu, yang akan membantu Ken Arok memimpin kami." Kebo Ijo. Oh, prajurit itu tiba-tiba menutup mulutnya. Ketika ia berpaling, ia masih melihat Kebo Ijo berdiri bertolak pinggang di tempat yang agak jauh. Ia pasti tidak mendengar desis prajurit itu pula. "Tetapi sikapmu pasti membuatnya marah. Orang itu agaknya pemarah dan keras." Oh, tiba-tiba prajurit itu pun berjongkok pula di antara mereka yang sedang bekerja. "Aku akan ikut membantu kalian. Apakah kalian tidak menghabiskan hari istirahat ini, dan membuat paga ini besok? Paga ini harus jadi hari ini juga. Bukan main." Sempana berdesis. Beberapa orang prajurit yang semula hanya berdiri saja melihat-lihat satu demi satu ikut pula berjongkok dan membantu membuat paga itu. Ada yang membantu meraut bambu-bambu yang telah dibelah, ada yang mengerat dan membuat lubang-lubang purus. Ada yang membuat tali dan ada yang mulai ngelanji potongan-potongan bambu itu. Di kejauhan Ken Arok yang masih berdiri di samping Kebo Ijo berkata, "Lihat, pekerjaan itu akan cepat selesai." Yang turut bekerja menjadi semakin banyak. Kini telah lebih dari 25 orang berjongkok di sana meskipun sebagian dari mereka hanya duduk-duduk sambil berbicara. Tetapi suasananya menjadi lebih jernih. "Kau terlalu memanjakan prajurit-prajuritmu," sahut Kebo Ijo. "Sebenarnya kau tidak perlu terlampau bermanis-manis. Sejak aku datang, aku sudah melihat kelemahanmu.
Apalagi ketika prajurit yang mengantarkan aku berkata serba sedikit tentang kau. Katanya, kau selalu mengalah terhadap prajurit-prajuritmu. Untuk segala hal kau lebih senang mempergunakan sisa dari prajurit-prajuritmu. Seharusnya kau tidak berbuat demikian. Dan aku tidak akan berbuat demikian. Aku akan bersikap seperti sikap seorang perwira, sebenarnya perwira. Aku tidak akan terlampau lunak dan memanjakan prajurit-prajuritku. Supaya mereka tahu bagaimana mereka harus bersikap terhadap atasannya. Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi ia menjawab. Bagiku sikap yang berlebih-lebihan itu tidak perlu. Aku ingin mengendalikan mereka sebaik-baiknya. Tidak dengan kekerasan seperti yang kau bayangkan. Lihat, bukankah pekerjaan itu selesai juga dengan caraku? Dan para prajurit itu tidak merasa tersinggung dan terganggu. Tetapi setiap kali kita harus bermanis-manis. Setiap kali kita harus berpura-pura meskipun sebenarnya dada kita bengkak karena kemarahan atas sikap mereka yang memuakkan, kita harus tersenyum-senyum dan tertawa-tawa. Coba lihat prajurit-prajuritmu yang telah lama berada di padang karautan ini. Mereka terlampau malas seperti cacing kelaparan. Tetapi kalau mereka mendapat makanan, maka mereka berebutan seperti serigala. Ah! Ken Arok semakin tidak senang mendengar kata-kata Kebo Ijo. Ia tahu sifat dan watak anak muda itu. Meskipun perkenalannya dengan adik seperguruan Witantra ini belum terlampau akrab, tetapi ia sudah membayangkan alangkah jauh sifat dan wataknya dari kakak seperguruannya itu. Lihat, berkata Kebo Ijo. Kau akan melihat perbedaan sikap mereka setelah aku berada di sini. Aku tidak menghendaki, sahut Ken Arok. Aku menghendaki suasana di padang rumput karautan ini tetap seperti semula. Kebo Ijo terkejut mendengar jawaban Ken Arok sehingga ia berpaling. Tetapi dilihatnya Ken Arok masih tetap berdiri dengan tenangnya memandangi orang-orang yang sedang bekerja membuat paga untuk Kebo Ijo itu. Kau akan tetap memelihara prajurit-prajuritmu menjadi pemalas, bertanya Kebo Ijo. Kau belum pernah melihat mereka bekerja di bendungan. Di bendungan? Ya, di bendungan dan sendang buatan itu. Oh, jadi prajurit-prajuritmu juga kau pekerjakan di bendungan itu? Ya. Itu pun tidak akan aku lakukan. Prajurit-prajurit dari Tumapel hanya boleh bekerja di sendang buatan. Bendungan itu adalah tugas orang-orang Panawijen. Kalau semua kau kerjakan, lalu apakah kerja orang-orang Panawijen? Tidur dan menghabiskan bekal makanan kita. Seharusnya kau tidak mengucapkan kata-kata itu, sahut Ken Arok. Kau harus melihat dulu. Baru kau menilai apa yang kau lihat. Aku sudah melihat cara mereka bekerja. Dan aku sudah dapat menilai. Juga tentang orang-orang Panawijen ini. Kalau bendungan itu tidak siap, dari mana sendang itu akan mendapat air? Kebo Ijo terdiam sejenak. Tampaklah wajahnya berkerut-merut. Lalu katanya. Ya, barangkali begitu, tetapi baik terhadap orang-orang Panawijen dan kepada para prajurit, kita harus bersikap keras. Kita jangan membuat kebiasaan jelek antara bawahan dan atasannya. Apakah aku juga harus bersikap demikian terhadapmu? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Kebo Ijo sehingga dadanya serasa berdentang. Sejenak prajurit muda itu justru terbungkam. Tetapi matanya seolah-olah hendak menyala. Wajahnya yang tegang menjadi kemerah-merahan seperti bara. Dengan nafas yang seakan-akan menyumbat kerongkongan ia bertanya. Apakah maksudmu? Tetapi Ken Arok masih tetap tenang. Ia masih saja memandangi orang yang bekerja membuat paga bagi Kebo Ijo. Dengan nada datar ia berkata. Kau ingin aku bersikap keras terhadap bawahanku. Kalau kau tidak sependapat dengan aku, maka apakah kau juga bermaksud supaya aku memaksamu? Dada Kebo Ijo kini benar berdentangan. Ia tidak menyangka bahwa Ken Arok akan bersikap demikian terhadapnya. Selama ini ia menganggap bahwa Ken Arok adalah seorang pelayan dalam yang tidak begitu penting. Adalah kebetulan saja bahwa ia mendapat tugas di padang karautan. Seperti biasanya aku kadang-kadang tidak terlampau panjang berpikir tentang sesuatu masalah yang tidak dianggapnya penting. Misalnya tentang pembuatan sendang dan taman di padang karautan, sehingga ia menunjuk saja orang yang terdekat pada saat keinginannya itu tumbuh. Agaknya saat itu Ken Aroklah yang lagi menghadapnya, sehingga anak itulah yang diserahi untuk melakukan tugas itu.
Kebo Ijo tidak pernah berpikir bahwa Aku Tunggul Ametung pernah menyaksikan sendiri bagaimana Ken Arok berkelahi melawan Mahisa Agni ketika mereka sedang melarikan Ken Dedes, dan bagaimana anak muda itu dengan sebuah gerakan yang sama sekali tak terduga-duga telah membunuh seorang prajurit. Apa yang dilihat itu ternyata tetap teringat oleh Aku Tunggul Ametung yang senang sekali melihat keperkasaan para prajurit dan pelayan dalamnya. Dan karena keperkasaannya pulalah maka Witantra berada di dekat Aku itu, dan dahulu juga kuda sempana. Karena hal yang serupa pula maka Kebo Ijo tepat mendapat wisuda dan bahkan kemudian diserahi untuk memimpin sejumlah prajurit menyusul Ken Arok di Padang Karautan ini. Tetapi kini tiba-tiba Kebo Ijo menghadapi sikap pelayan dalam yang dianggapnya tidak penting itu, betapa menyakitkan hatinya. Sehingga untuk sejenak justru mulutnya terbungkam dan tubuhnya menjadi gemetar seperti kedinginan. Selama itu Ken Arok hanya berdiam diri saja. Ia masih saja memandangi orang-orangnya yang sedang bekerja. Seolah-olah ia acuh tak acuh saja atas sikap Kebo Ijo yang menjadi sangat marah kepadanya. Sejenak kemudian maka terdengar Kebo Ijo menggeram. Kau tidak akan dapat menakut-nakuti aku. Aku tidak menakut-nakutimu. Aku hanya ingin mendengar pendapatmu tentang dirimu sendiri. Aku kira kau pasti tidak senang mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Terlampau keras dan kasar, tanpa mendapat kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Tanpa kesempatan untuk beristirahat dan tertawa. Ternyata kau pengecut, sahut Kebo Ijo yang hampir tidak dapat mengendalikan kemarahannya. Kau tidak berani mempertanggungjawabkan kata-katamu sendiri. Kenapa? Bertanya Ken Arok masih dalam sikapnya. Aku kira kau juga hanya dapat menakut-nakuti para prajurit itu sehingga kau tidak berani bertindak keras terhadap mereka. Sedangkan apabila para prajurit itu berani menentangmu, maka kau surut tidak hanya 1-2 langkah. Tetapi kau surut sampai ke batas yang paling aman bagimu. Kini Ken Arok memalingkan kepalanya. Masih dalam nada yang datar ia bertanya. Apakah maksudmu? Kau pengecut. Kebo Ijo mengulangi. Kau tidak berani memberikan perintah sebagai seorang pemimpin. Kau hanya berani membujuk mereka dengan kemanjaan yang berlebih-lebihan supaya mereka tidak marah kepadamu. Kau yakin begitu? Bertanya Ken Arok. Aku yakin, jawab Kebo Ijo. Sekarang kau mencoba menakut-nakuti aku. Tetapi kau tidak berani mempertanggungjawabkan. Dengan licik kau memutarbalikkan arti kata-katamu. Ken Arok mengerutkan keningnya. Sedangkan Kebo Ijo berbicara terus. Apalagi kau sama sekali tidak berhak berbuat apapun juga atasku. Aku mendapat perintah langsung dari tuanku aku. Bagaimana bunyi perintah itu? Datang kemari, desisnya. Kebo Ijo terdiam sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab. Aku mendapat perintah untuk membantumu. Hanya membantu. Dan itu tidak berarti bahwa aku berada di bawah perintahmu. Kau berada di bawah perintahku, sahut Ken Arok tegas. Sekali lagi Kebo Ijo terdiam. Sekali lagi darahnya serasa mendidih dan wajahnya merah membara. Namun selama itu ternyata Ken Arok telah mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu atas anak yang agaknya keras kepala ini. Ia harus menunjukkan kewibawaannya atasnya menurut cara yang diingini oleh Kebo Ijo sendiri. Selama ia belum berbuat sesuatu, maka Kebo Ijo pasti masih akan merupakan penghalang bagi setiap rencana dan pelaksanaannya sesuai dengan cara yang selama ini telah ditempuhnya dengan hasil yang cukup baik. Ia tidak senang sama sekali apabila Kebo Ijo tiba-tiba saja telah mengubah suasana yang baik di dalam kerja yang berat ini. Karena itu, maka ia akan berbuat sesuai dengan keinginan Kebo Ijo sendiri. Sejenak kemudian terdengar Kebo Ijo itu menggeram. Kau akan membuktikan bahwa kau bukan seorang pengecut? Bukan itu soalnya. Tetapi sesuai dengan pendapatmu sendiri, aku akan berbuat sesuatu atasmu apabila kau tidak tunduk akan perintahku. Apa yang akan kau lakukan? Suara Kebo Ijo gemetar. Memaksamu. Oh, tiba-tiba Kebo Ijo menyingsingkan kain panjangnya dan menyangkutkannya pada ikat pinggangnya yang lebar dan terbuat dari kulit ular. Itukah keinginanmu? Tetapi Ken Arok masih tetap berdiam diri. Bahkan kini ia telah memandangi para prajurit yang bekerja itu lagi, seolah-olah ia tidak tanggap apa yang dilakukan oleh Kebo Ijo. Heh, berkata Kebo Ijo itu lantang. Ayo, apakah yang kau kehendaki? Ken Arok berpaling. Bahkan ia bertanya. Apa yang sedang kau lakukan?
Mata Kebo Ijo terbelalak karenanya. Jawabnya. Bukankah kau akan mencoba memaksakan pendirianmu kepada Kebo Ijo yang kau sangka akan bertekuk lutut dan menyembah kepadamu? Ayo, lakukan kalau kau ingin memaksa aku. Ya, aku memang ingin memaksamu. Jadi kau harus tunduk kepada perintahku. Itu saja. Aku tidak mau. Urusi makananku. Bagaimana kalau prajuritmu berbuat seperti kau? Tidak mau tunduk kepadamu. Kemarahan Kebo Ijo ternyata telah membakar kepalanya sehingga hampir-hampir tidak terkendali. Bahkan tiba-tiba saja timbul keinginannya untuk menunjukkan kepada Ken Arok bahwa ia memang tidak dapat ditakut-takuti atau diancam dengan cara apapun. Ia akan tetap pada pendiriannya. Kalau prajuritku tidak tunduk kepadaku, aku pukul ia sampai pingsan. Bagaimana kalau ia melawan? Aku ikat dan aku seret di belakang punggung kuda. Nah, bukankah kau akan melakukannya atasku yang kau anggap bawahanmu? Bagiku tidak perlu. Aku dapat melaporkan hal itu kepada atasanku. Bukankah kau sekarang prajurit pengawal istana? Bukankah menurut susunan keprajuritan, kau termasuk dalam lingkungan kekuasaan kakak seperguruanmu, Witantra? Itulah sebabnya kau tidak berhak memerintah aku. Tetapi pimpinan di sini adalah aku. Aku dapat melaporkan apa yang terjadi atasmu. Kepada Kakang Witantra dan bahkan mungkin langsung kepada aku Tunggul Ametung. Setan alas. Kebo Ijo menggeram. Kau memang pengecut. Kau tidak berani bertindak dengan kekuatanmu sendiri. Kau akan menyalahgunakan kekuasaan yang ada padamu. Itulah yang sebaik-baiknya. Aku tidak ingin bertindak sendiri. Aku tidak ingin memutuskan hukuman yang memang bukan wewenangku. Dan aku tidak ingin berbuat sewenang-wenang. Aku sangka bahwa kau adalah seorang laki-laki. Ternyata kau lebih dari betina pengecut yang sama sekali tidak berarti. Ken Arok kini mengerutkan keningnya. Wajahnya menegang, tetapi ia masih tetap berusaha untuk tidak bertindak tergesa-gesa. Kau baru saja datang di padang karautan. Jangan membuat persoalan. Kau seorang prajurit yang tahu kewajiban seorang prajurit. Kalau kau melakukan perintahku, maka itu sudah cukup. Kau tidak perlu berbuat aneh-aneh di sini. Sekarang beristirahatlah. Besok kau akan mulai melakukan kewajibanmu. Tetapi ingat, akulah pemimpin di sini. Aku tidak peduli, jawab Kebo Ijo yang benar-benar sudah tenggelam dalam kemarahannya. Aku tidak mau tunduk kepadamu. Bahkan aku ingin membuktikan bahwa kau benar-benar seorang pengecut. Bagaimana kau akan membuktikan? Aku mengharap kau berani bertindak atas wewenang yang menurut perasaanmu telah kau terima. Ayo, kau harus memaksa aku. Kalau perlu dengan kekerasan. Sesudah itu terserah kepadamu, apakah kau akan melaporkannya kepada Kakang Witantra atau kepada aku Tunggul Ametung. Aku tidak berkeberatan untuk digantung seandainya aku dianggap bersalah menentang sikapmu yang cengeng terhadap anak buahmu. Maksudmu kau ingin berkelahi? Dada Kebo Ijo tergetar. Meskipun maksudnya memang demikian tetapi keterus-terangan itu telah menghentak jantungnya. Namun akhirnya ia menjawab. Ya, aku ingin berkelahi. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pun ingin berbuat demikian. Tetapi ia tidak mau dihanyutkan oleh kemarahannya saja. Ia harus tetap menyadari apa yang akan dilakukannya, supaya ia tidak terlepas dari pengendalian diri. Maka katanya kemudian. Apakah kau sudah berpikir masak-masak? 1000 kali kuulangi. Aku tetap dalam pendirianku. Aku ingin melihat apakah orang yang ditempatkan di padang karautan ini sudah tepat. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah kalau kau memang ingin berbuat demikian. Bagus, hampir berteriak Kebo Ijo menyahut. Tetapi ia masih melihat Ken Arok berdiri saja dengan tenangnya, meskipun wajahnya menjadi semakin tegang. Ayo bersiaplah. Ut Ken Arok tegas. Aku bukan seorang yang terlampau bodoh untuk melakukannya sekarang. Para prajurit itu akan melihat kita berkelahi. Mereka akan kehilangan kepercayaannya kepada pemimpinnya. Sekali lagi mata Kebo Ijo terbelalak. Dengan gagap ia bertanya. Lalu, apakah maksudmu sebenarnya? Aku memang tidak berkeberatan kita mencoba untuk sekali-sekali berkelahi. Tetapi tidak di hadapan para prajurit. Sungguh memalukan. Menang atau kalah, kita sudah kehilangan kewibawaan atasnya.
Selanjutnya akan memberikan contoh yang sama sekali tidak baik atas mereka, dan mereka pun akan saling berkelahi satu sama lain sebagai cara untuk menyelesaikan setiap persoalan. Jadi, bagaimana? Aku masih ingin memisahkan masalahnya. Aku kira aku dapat menganggap bahwa persoalan ini adalah persoalan kita. Katakanlah kita yang masih terlampau muda. Aku akan menarik garis pemisah antara persoalan ini dengan kedudukan kita masing-masing. Aku mengharap kau tidak akan dianggap bersalah. Tetapi kita harus bersikap jantan. Siapa yang kalah harus mengakui kekalahannya. Itu sama sekali tidak menarik. Kita harus mempertaruhkan sesuatu untuk setiap kemenangan dan kekalahan. Mungkin jabatan, mungkin kehormatan, di hadapan saksi-saksi. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kebo Ijo adalah seorang yang terlampau yakin akan dirinya dan justru keyakinannya itulah yang telah mendorongnya untuk bersombong diri. Ia menyadari benar-benar kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya, dan ia ingin melihat orang lain mengagumi kelebihannya itu. Tetapi Ken Arok tidak ingin menanggapi sikap yang demikian. Ia masih mementingkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Ia harus mempertahankan kepercayaan orang-orangnya dan memelihara ketertiban sejauh mungkin tanpa menunjukkan kekuasaan dan apalagi kekerasan terhadap bawahannya. Apa katamu sekarang? Bentak Kebo Ijo ketika Ken Arok tidak segera menjawab. Kita jadikan para prajurit itu saksi. Siapakah di antara kita yang berhak untuk mendapat taruhan? Sudah aku katakan, sahut Ken Arok. Perbuatan yang demikian adalah perbuatan yang terlampau bodoh. Kita tidak perlu saksi-saksi. Kita percaya kepada kejujuran dan kejantanan diri. Ayo, apakah yang ingin kita pertaruhkan? Terserah kepadamu, sahut Kebo Ijo. Kau yang menentukan. Bagus. Kita pertaruhkan jabatan kita. Kalau kau kalah, maka akulah yang memimpin prajurit-prajurit Tumapel di sini. Kau harus tunduk kepada semua perintahku. Kau menjadi pembantuku di sini meskipun aku Tumapel tidak mengingininya. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Taruhannya cukup bernilai. Tetapi Ken Arok harus cukup sadar bahwa ia akan menghadapi perkembangan keadaan yang mungkin saja tidak dikehendaki. Kebo Ijo yang terlampau membiarkan perasaannya berbicara itu akan cepat kehilangan kesadaran dan perkelahian yang demikian akan berkembang tak terkendali. Tetapi ia tidak dapat mencari seorang saksi pun dalam perkelahian itu. Satu orang sudah cukup banyak untuk menyebarkan hal itu kepada seluruh prajurit di Padang Karotan dan orang-orang Panawijen, dan bahkan seluruh prajurit Tumapel. Lalu apa kata mereka tentang para pemimpin mereka? Para perwira yang bertengkar satu sama lain, bahkan berkelahi. Heh! Kebo Ijo membentak sekali lagi. Kenapa kau diam saja? Apakah kau menjadi cemas, bahwa suatu ketika kau akan mendapat perintah yang berlebih-lebihan daripadaku? Aku tidak sekejam itu terhadap bawahanku yang tunduk kepadaku. Kau pun tidak akan aku perlakukan terlampau keras seandainya kau tidak selalu menentang keputusan-keputusan yang aku buat. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Witantra pun tidak akan berbuat serupa kau ini meskipun ia kakak seperguruanmu. Kau terlampau meyakini kelebihanmu. Mungkin akhir-akhir ini kau mendapat banyak kemajuan. Tetapi jangan terlampau berbangga. Jangan banyak berbicara, potong Kebo Ijo. Kita buktikan saja. Aku telah menemukan kekuatan di dalam diriku. Kekuatan yang hampir tidak pernah dapat diungkapkan. Aku akan segera melampaui Kakang Witantra. Mungkin Kakang Mahendra kini sudah tidak dapat mengalahkan aku. Terasa sebuah gejolak melanda dinding-dinding jantung Ken Arok. Ia pun masih cukup muda. Untunglah bahwa ia menyadari dirinya. Dirinya yang baru saja bangkit dari reruntuhan yang mengerikan dari watak dan sifat orang-orang tua yang mengasuhnya. Untunglah bahwa ia menyadari bahwa kadang-kadang ia masih juga dapat lupa diri dan berbuat kasar, sekasar pada saat-saat ia berkeliaran di Padang Karautan. Tetapi kali ini ia cukup sadar. Cukup berusaha untuk tidak kehilangan kesadaran itu. Ayo, kita tentukan. Di mana kita akan berkelahi apabila kau menghindari saksi-saksi. Mungkin kau tidak ingin mendapat malu atau mungkin kau akan berbuat curang, mengingkari perjanjian ini. Nanti kita tentukan, di mana kita akan menguji diri. Tidak nanti, sekarang. Berjalan-jalan di luar gubuk ini. Ken Arok menggeleng. Tidak. Aku tidak mau.
Aku harus menunggui orang-orang yang sedang bekerja itu sampai selesai supaya mereka tidak kehilangan gairah. Supaya mereka tidak merasa bahwa mereka kehilangan kesempatan mereka beristirahat karena kau. Persetan dengan cecurut-cecurut itu. Itu adalah kewajibannya. Melakukan perintah atasannya. Sejak semula kita berbeda pendirian. Kita masih belum menentukan siapa yang kalah dan menang di antara kita. Karena itu sampai saat ini aku masih tetap pimpinan tertinggi dari setiap orang yang berada di padang karotan ini. Kau juga masih tetap di bawah perintahku. Tetapi aku beri kau keleluasaan. Kalau kau mau beristirahat, beristirahatlah. Jangan ganggu aku dengan cara-cara yang selalu aku lakukan selama ini. Paga itu pasti siap sebelum malam. Darah kebo ijo serasa mendidih di kepalanya. Sikap Ken Arok benar-benar menyakitkan hatinya. Meskipun Ken Arok itu seolah-olah bersikap acuh tak acuh saja, namun justru sikap yang demikian itu terasa sangat mengganggu. Ternyata Ken Arok sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Ken Arok ternyata sama sekali tidak menjadi cemas, apalagi takut. Tetapi kebo ijo pun cukup percaya kepada diri sendiri. Kemajuan-kemajuan yang dicapainya akhir-akhir ini membuatnya semakin rongeh. Meskipun di hadapan gurunya ia tampak baik dan tenang, tetapi di saat-saat lain, di saat ia tidak bersama gurunya, maka kadang-kadang ia menjadi seperti kuda lepas kendali. Kini kebo ijo seolah-olah sudah tidak menghiraukan lagi peringatan-peringatan yang diberikan oleh Mahendra, seandainya ia dianggap bersalah. Tetapi ia masih segan terhadap kakak seperguruannya yang tertua, Witantra, yang kebetulan menjadi senapatinya pula di dalam susunan keprajuritan. Jadi apa maumu? Bertanya kebo ijo sambil menggeram. Nanti malam kita pergi ke sendang buatan. Kita akan mendapat banyak waktu untuk berkelahi. Semalam suntuk. Kalau masih juga belum selesai, kita teruskan malam berikutnya. Bagus, sahut kebo ijo lantang. Aku akan melayanimu 40 malam. Tetapi aku kira tidak sampai tengah malam aku sudah dapat menyelesaikannya. Sekali lagi terasa sebuah gejolak yang tajam melanda dinding-dinding jantung Ken Arok. Bahkan sejenak ia terdiam. Namun pandangan matanya menjadi semakin tajam. Meskipun demikian, Ken Arok selalu berusaha untuk tidak kehilangan keseimbangan perasaan. Dan ia mendengar kebo ijo berkata terus, bagaimana? Apakah kau tidak senang mendengar kata-kataku? Ya, kata-katamu memang memuakkan, jawab Ken Arok. Persetan. Adalah aku untuk berkata apa saja sesuka hatiku. Kalau kau mau marah, marahlah. Jangan menunda kemarahanmu itu, supaya kau tidak akan kehilangan. Aku memang marah, dan aku memang tidak ingin menyembunyikan kemarahan. Tetapi aku tidak pernah berbuat sesuatu dalam kemarahanku. Bohong. Kebo ijo itu berteriak lagi. Kau memang pembohong dan pengecut. Jangan berteriak-teriak, potong Ken Arok. Jangan membuat kesan yang jelek terhadap para prajurit. Sebaiknya kau tersenyum dan kalau tidak mampu, pergilah beristirahat. Terdengar kebo ijo itu menggeram. Tetapi ia tidak berhasil memancing kemarahan Ken Arok sehingga kehilangan keseimbangan diri. Karena itu, maka kebo ijo itu sendirilah yang harus menahan diri dan menunda pelepasan kemarahannya sampai malam nanti. Dengan wajah yang gelap ia berkata, baik, aku akan tidur. Sebelum malam paga itu harus sudah siap. Aku akan mengatur pakaianku sebelum gelap. Sesudah itu, aku akan pergi ke sendang buatan menunggumu. Baik. Pergilah. Aku sudah muak mendengar suaramu dan melihat tampangmu, sahut Ken Arok. Kebo ijo yang sudah mulai melangkahkan kakinya, bahkan tertegun. Ketika ia berpaling ia melihat Ken Arok berjalan meninggalkannya. Kemana kau? Bertanya kebo ijo. Aku akan membantu orang-orang yang sedang bekerja itu. Sejenak kebo ijo terpaku di tempatnya. Perwira muda itu tidak mengerti sikap Ken Arok. Ia menerima tantangannya, namun sementara itu keperluannya dicukupinya. Ia tidak menolak permintaannya untuk membuat sebuah paga. Ia tidak membuat perintah lain kepada para prajurit itu, ia sama sekali tidak melarang, dan bahkan akan membantunya. Ah, betapa liciknya, geram kebo ijo itu tiba-tiba. Ia ingin mempengaruhi perasaanku supaya aku kehilangan kemarahanku. Ia sengaja menunda perkelahian itu untuk meredakan hatiku. Ternyata ia kini dengan tanpa malu-malu telah membantu para prajurit menyiapkan keperluanku. Kenapa ia tidak saja berterus terang dan minta maaf kepadaku?
Tetapi biarlah ia menyadari bahwa aku tidak senang terhadap sikapnya yang cengeng. Aku tidak ingin memanjakan para prajurit di sini. Dan aku ingin mengurungkan perkelahian nanti malam meskipun barangkali aku tidak akan terlampau menyakitinya. Aku pernah mendengar beberapa kelebihan anak muda itu. Tetapi ia tidak pernah mendapat tuntunan secara teratur, sehingga mungkin ia hanya mampu berbuat beberapa kelebihan yang liar. Namun ia tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Dengan wajah yang berkerut-kerut Kebo Ijo melangkah kembali ke dalam gubuknya. Gubuk yang sangat menjemukan bagi Kebo Ijo yang baru saja menempatinya. Pakaiannya masih berada dalam sebuah keranjang yang diletakkannya di samping tikar pembaringannya. Ken Arok memang pemalas. Ia dapat memerintahkan beberapa prajurit menyiapkan sebuah amben, sebuah paga, dan kalau mungkin sebuah geledek kayu. Tetapi di sini tidak ada apa-apa selain rumput kering dan tikar pandan yang kasar ini. Sementara itu, Ken Arok telah berada di antara para prajurit yang sedang bekerja membuat paga. Beberapa orang melihat sikap Kebo Ijo yang aneh dari kejauhan. Bahkan ada yang melihat anak muda itu menyingsingkan kain panjangnya. Tetapi mereka tidak melihat suatu perubahan sikap Ken Arok, sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa Kebo Ijo sedang berceritera. Begitu asyik dan mantapnya ia mengucapkan ceriteranya, sehingga ia membuat beberapa gerakan yang aneh-aneh. Para prajurit itu sama sekali tidak menyadari bahwa Ken Arok dan Kebo Ijo telah membuat perjanjian untuk berkelahi di sendang buatan nanti malam. Apalagi sikap Ken Arok terhadap mereka sama sekali tidak berubah. Pemimpin mereka itu masih tetap tersenyum dan bahkan kemudian membawa para prajurit itu dalam suatu percakapan yang lucu. Dengan demikian maka pekerjaan mereka telah mereka lakukan dengan tanpa merasa kehilangan atas sisa hari istirahat mereka. Mereka bekerja sambil bergurau, tertawa, dan yang tidak mereka lupakan adalah makan. Jangan takut kehabisan, teriak salah seorang prajurit yang menyuapi mulutnya berlebih-lebihan. Juru masak istana masih berada di sini. Tetapi sampai kapan? Hari ini adalah hari terakhir kita dapat bermalas-malasan. Tetapi apakah hari terakhir pula bagi mulut-mulut kita untuk bekerja keras? Tidak. Ken Aroklah yang menyahut. Madaran istana akan berada di sini 7 hari 7 malam. Besok kalian sudah bekerja kembali, tetapi persediaan makan kalianlah yang berbeda dengan hari-hari biasa. Hampir bersamaan para prajurit itu bersorak. Tetapi jangan kalian lepaskan bambu di tangan kalian. Ken Arok memperingatkan. Sudah hampir selesai. Sebentar lagi paga ini sudah berdiri. Bagus, desis Ken Arok. Lebih cepat selesai lebih baik. Para prajurit itu pun kemudian mempercepat kerja mereka. Meskipun mereka masih tetap melakukannya sambil bergurau, namun tangan mereka menjadi semakin lincah menggerakkan alat-alat mereka. Sebentar kemudian maka paga yang dimaksudkan itu sudah dapat didirikan. Dengan tali-tali ijuk maka setiap bagiannya diikat baik-baik. Tiang-tiangnya, belandar, dan pengeretnya. Palang-palang dan kemudian galar. Bagus, desis Ken Arok. Paga itu cukup baik. 3 rarakan sudah cukup. Tetapi agak terlalu panjang. Oh, sahut salah seorang prajurit. Mungkin pakaiannya terlampau banyak. Kalau tidak, maka sebagian akan dapat dipakai untuk meletakkan barang-barang yang lain. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya. Bawa paga ini ke gubuk Kebo Ijo. Ia masih terlampau lelah. Jangan membantah apapun yang dikatakannya. Besok ia akan berubah apabila ia sudah tidak lelah lagi. Ia seorang pemimpin yang baik. Mungkin ia lebih keras daripada aku dalam beberapa hal, tetapi maksudnya harus dapat kalian mengerti selaku prajurit-prajurit yang taat pada tugas-tugasnya sebagai seorang prajurit. Para prajurit itu mengerutkan keningnya. Peringatan itu ternyata memberikan kesan yang aneh di dalam hati para prajurit itu. Seakan-akan Ken Arok ingin mengatakan kepada mereka, bahwa mereka harus berusaha menyesuaikan diri mereka dengan pemimpin mereka yang baru. Bersambung ke bab 81. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.